Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi sederhana menggunakan Python untuk menganalisis kasus kriminal dari file CSV. Sebelumnya, untuk file codingnya sudah saya buat dan langsung saja kita coba. Di sini kita bisa memprediksi pola kejadian, kasus yang mungkin terjadi berikutnya, dan memberikan rekomendasi hukuman berdasarkan jenis kasus. Langkah pertama, kita mengimport library dari beberapa library yang kita butuhkan. Di antaranya adalah import CSV untuk membaca file CSV, collection dateful untuk menyimpan data dari kasus secara otomatis tanpa perlu inisialisasi manual, datetime dan time delta untuk mengelola tanggal, dan matplotlib untuk membuat grafik. Semua library adalah bawaan Python, jadi kita tidak perlu menginstal lagi. Selanjutnya ada struktur data dan format tanggal. Di sini kita siapkan 3 struktur data utama, yaitu data per orang, data kasus per orang, menyimpan riwayat kasus berdasarkan ID dan nama. Selanjutnya ada frekuensi kasus untuk menghitung total kejadian per kasus, dan data identitas untuk mencocokkan ID dengan nama pelaku. Kita juga buat fungsi format tanggal untuk mengubah string dari tanggal seperti 12 Mei 2023 menjadi format yang bisa dihitung. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah rekomendasi dan prediksi. Fungsi rekomendasi hukuman akan memberikan saran hukuman berdasarkan kata kunci pola kasus. Misalnya kalau mengandung kata narkoba atau pembunuhan, maka hukumannya bisa lebih dari 10 tahun penjara. Sementara itu, prediksi kasus menganalisis riwayat pelaku untuk memprediksi kasus yang paling sering dilakukan dan keberapa kemungkinan kasus berikutnya terjadi berdasarkan rata-rata waktu kejadian. Selanjutnya, kita ke fitur untuk membaca dan mengelola file CSV. Kita baca data dari file CSV menggunakan CSV direction. Lalu kita simpan setiap baris ke dalam struktur yang sudah kita buat. Kita juga pastikan hanya data yang lengkap, yang punya ID, nama kasus, dan waktu yang akan diproses. Selanjutnya ada data tentang kasus. Setelah semua data dibaca, kita tampilkan kasus, jumlah kasus. Di sini setelah semua data dibaca, kita tampilkan yang sering terjadi dan berapa total kasus secara keseluruhan. Selanjutnya ada menu interaktif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu interaksi langsung lewat terminal. Ada 5 menu utama, yaitu 1. Cari berdasarkan ID pelaku, 2. Cari berdasarkan nama pelaku, 3. Cari berdasarkan jenis kasus, 4. Tampilkan grafik, 5. Keluar. Misalnya, kalau kita pilih ID, kita bisa lihat seluruh riwayat kasus pelaku tersebut, termasuk tanggal, jenis kasus, rekomendasi hukuman, dan pola antar kejadian. Selanjutnya, analisis dan prediksi. Bagian prediksi ini sangat berguna pada program ini. Program akan memeriksa riwayat kasus dan mencoba menebak jenis kasus yang paling mungkin terjadi lagi, lengkap dengan estimasi tanggal kejadiannya. Ini dibuat berdasarkan rata-rata jeda waktu antar kasus. Langkah selanjutnya adalah grafik visualisasi. Kalau kamu ingin melihat tren secara visual, kamu bisa pilih opsi keempat. Grafik batang ini menampilkan frekuensi dari masing-masing jenis kasus yang sangat membantu melihat pola yang dominan. Baiklah, mungkin hanya itu. Langsung saja kita lihat hasilnya dan sekarang. Pada bagian ini bisa kita lihat bahwa statistik dari kasus
maling ayam saja 1 kita kali, cobakan. maling sapi 1 kali, curanmor 2 kali, curanbil 1 Ini kali, adalah dan kasus lainnya. Contoh Di atau sini output jumlah dari program kasusnya yang kita ada buat, di mana 28 ada kasus, statistik kasus. dan Jadi maling ayam 1 kali, selanjutnya maling ada sapi 1 daftar kali, nama curanmor pelaku, 2 kali, 2 kasus, dan ID. curanbil 1 kasus, Selanjutnya juga ada pencurian kopi 1 kasus, fitur 1 untuk kasus, mencari varian berdasarkan satu apa yang kasus, kita nada mau, barang curian 1 kasus, atau menu penipuan utama yang online 1 disebutkan kasus, tadi. dan lain-lain. Baiklah, di sini kita Pada kali langsung ini coba total untuk kasus ada pilih 28 nama. kasus. Selanjutnya Di kita mana pilih selanjutnya ada berdasarkan daftar opsi menu nomor pelaku. 1, Daftar yaitu cari pelaku. berdasarkan ID pelaku. Antara Di lain sini ada kita Budi, masukkan Rozi, ID-nya Siska, 2, Siska. Di sini kita pilih nomor maka muncul opsi nomor 1. nama Lalu kita enter. atas nama Kucuy. Kita masukkan ID Total pelaku. kasus ada 2, Tanggal 2. tanggal 1 Di sini Mei akan 2025, muncul kasus curanbil. riwayat kasus Kejadian, untuk kasus ID nomor pertama, 2 atas nama Kucuy, rekomendasi total hukuman kasus penjara 2, kurang dari 5 tanggal tahun atau denda kejadian besar. Frekuensi 1 Mei kali. 2025. Kasus kedua, curanmor. 8 Pola Mei waktu kasus pertama 2028, rekomendasi hukuman kasus kurang dari 5 curanbil. tahun atau denda besar. Pola waktu Frekuensi 1097 hari sesudah kasus kasus 2 pertama sebelumnya. tanggal 2 Rekomendasi bulan Mei hukuman penjara 2028, kasus kurang dari curanbil. 5 Pola tahun atau waktu denda besar, frekuensi 1 kali. 1097 Dan hari selanjutnya setelah ada kasus pola sebelumnya. Rekomendasi penjara prediksi kurang kasus dari 5 selanjutnya tahun adalah atau denda besar. curanmor. Frekuensi 1 Selanjutnya kali. kita pilih opsi nomor Selanjutnya 2, adalah curanmor, yaitu cari berdasarkan nama. hukuman kurang dari 5 Di tahun sini atau kita denda besar. masukkan nomor Prediksi waktu selanjutnya adalah tanggal 4 opsi bulan untuk nomor 2. pelaku. Di sini kita pilih Di opsi sini nomor muncul 2. 3 nama Lalu Siska kita dengan masukkan ID yang nama berbeda. Siska. Lalu kita pilih ID yang dimaksud adalah nomor 3. Di sini terdapat nama akan 3 nama muncul Siska. Siska Kita pilih dengan ID nomor pelaku yang 12 dimaksud dengan nomor 3. kasus 1. Nah, Untuk riwayat kasus kita cari Untuk riwayat dengan kasus berdasarkan dengan opsi ID yang 12 ketiga, atas yaitu nama cari Siska, total berdasarkan kasus jenis 1. kasus. Tanggal Di sini 5 kita Mei pilih 2000 opsi ketiga kasus yaitu pembunuhan. Terdapat cari 3 berdasarkan jenis orang yang kasus. terlibat dari Di kasus sini kita masukkan pembunuhan, kasus yaitu Iqbal, pembunuhan. Rozi, dan Siska. Dengan Iqbal dengan ID 9, Terdapat 3 Rozi pelaku 10, dan Siska 12. yang terlibat dalam kasus Selanjutnya, pembunuhan yaitu Iqbal, berdasarkan Rozi, dan Siska dan dengan dapat ID kita 12, tambahkan grafiknya. Rozi dengan ID 10, dan Iqbal dengan ID 9. Datang dari kasus tersebut, di mana Selanjutnya kasus kita pilih pembunuhan opsi adalah nomor 4. yang paling tinggi terjadi. Dan Di sini selanjutnya langsung ada muncul kasus frekuensi curanbil jenis dan kasus. penipuan. Baiklah, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,